Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Aneka Tambang Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Antam bersama analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, Mbak Cakri. Ini emas khususnya Antam sendiri begitu ya, setelah tahun lalu sempat merugi, namun saat ini di semester 1 kemarin ini mencatatkan keuntungan yang bahkan di atas estimasi yang ditargetkan perseroan. Anda sendiri melihatnya lonjakan kinerja keuangan Antam ini memang sudah ditargetkan, maksudnya sudah sesuai target atau ada hal eksternal yang mempengaruhi sebenarnya? Ya, kalau kita lihat memang untuk dari penjualan emas ini ya, untuk dari Antam memang masih menjadi salah satu faktor yang menopang kinerjanya di first half 2021 ini. Karena kalau kita lihat Mbak, untuk dari beberapa varian produksi emasnya, untuk dari Antam, mereka pun berkolaborasi untuk dari beberapa perusahaan lainnya membentuk untuk dari micro gold yang bisa dibilang emas-emas kecil yang harganya itu bisa dikatakan affordable untuk dari masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga ini memang meningkatkan untuk dari sisi volume penjualannya di first half 2021 ini, Mbak Cakri. Iya ya, kalau kita lihat juga banyak sekarang di marketplace ini bermunculan yang menjual perhiasan-perhiasan emas lah. Ini berpengaruh juga terhadap daya beli atau pendapatan dari Antam begitu ya, secara tidak langsung ya, Mas Rudi. Kalau dilihat secara fundamental untuk Antam sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Ya, secara fundamental saya melihat untuk dari sisi jangka pendek dan jangka panjang, Antam masih bisa dikatakan mendapatkan katalis yang cukup positif. Karena untuk dari sisi harga ferronikel, nikel, dan juga orenya sendiri, saat ini harga komoditasnya meningkat. Dan meskipun memang untuk dari sisi harga komoditas emasnya menurun ya, namun kalau dilihat juga dari sisi penjualannya justru volumenya meningkat, sehingga ini menjadi substitusi meskipun harga goldnya menurun. Selain itu juga kalau kita lihat dari beberapa pencapaian di first half ini, untuk dari Antam sendiri itu masih terus mencoba meningkatkan sisi dari produksi, baik dari sisi gold dan juga untuk dari ferronikelnya, Mbak Cakri. Oke, berarti berpengaruh juga terhadap produksi emas yang dihasilkan begitu, Mas Rudi? Ya, kalau kita lihat juga untuk dari sisi produksinya pun itu meningkat ya. Karena kalau kita lihat juga emas saat ini meskipun harga komoditasnya menurun, masih dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk investasi. Karena memang bisa dikatakan cukup mudah membelinya, tidak perlu ribet-ribet, sehingga memang ini menopang untuk dari sisi volume penjualannya, Mbak Cakri. Investasi masyarakat berinvestasi pada emas. Nah, Anda sendiri melihat investasi emas yang dilakukan masyarakat sejauh ini seberapa meningkat sih persentasenya? Karena kalau kita lihat 2020 memang lebih banyak memilih emas sebagai safe haven. Nah, 2021 pandemi sudah mulai terkendali. Apakah ada penurunan atau justru ini jadi salah satu yang memberi kenaikan laba atau kenaikan pendapatan juga terhadap Antam karena investasi masyarakat? Ya, untuk dari investasi masyarakat sendiri, saya justru melihat emas masih menjadi salah satu faktor investasi di Indonesia ya. Karena kalau kita lihat, meskipun memang di 2020 emas dianggap sebagai safe haven, namun di 2021 saya justru melihat kepintaran untuk dari manajemen yang ada di Antam sendiri membentuk dari micro gold yang harganya 150.000 atau bahkan 200.000, itu justru memang menjadi salah satu market yang baru, sehingga memang ini cukup bisa dikatakan menopang dari penjualannya, karena bisa dibilang harga yang murah dengan kalangan masyarakat yang Indonesia sendiri ada di kalangan menengah, sehingga bisa dikatakan mudah untuk mereka miliki. Jadi memang ini dari sisi volume bisa dikatakan meningkatnya bahkan lebih dari ribuan persen, Mbak Cakri. Oke, baik. Mempengaruhi investasi juga memang mempengaruhi kinerja pendapatan dari Antam begitu ya. Berbicara soal daya saing, Mas Rudi, daya saing Antam terhadap daya saing Antam di Indonesia dan juga global begitu, di pasar global ini seperti apa? Mungkin kalau global melihatnya bagaimana Antam melakukan good corporate governance dan juga ESG begitu, menerapkan konsep ESG di perseroan, Anda melihatnya seperti apa?
Ya, kalau untuk dari Antam sendiri terkait dengan ESG pun saat ini tidak ada kekhawatiran ya. Karena untuk kalau kita lihat juga saat ini persaingan untuk menghadapi persaingan Antam sendiri, mereka mencoba untuk proyeksi penjualan emas Antam sendiri 19 ton, di mana memang mereka juga diperkirakan akan untuk meningkatkan untuk dari sisi produksinya sampai dengan 1,37 ton Oke. yang berasal dari Pongkor dan juga Cibailung sendiri. Nah ini memang yang diharapkan oleh Antam bisa untuk mendongkrak kinerjanya meskipun memang saat ini persaingan cukup ketat. Namun untuk dari Antam sendiri mereka mencoba untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan retailer emas lainnya. Dan Oke. juga untuk kita lihat sendiri, Emas pun saat ini juga berkolaborasi dengan Pegadaian untuk Ya. mendistribusikan dari produk-produk yang dia miliki saat ini, Mbak Cakri. Oke, kalau untuk pasar global kira-kira ada dengan Antam sendiri sejauh ini seperti apa perkembangannya begitu? Kalau untuk dari global harus dilihat terlebih dahulu ya, karena memang untuk dari market global saat ini bisa dikatakan belum terlihat lah untuk dari demand terhadap gold dan juga saat permintaan perhiasan. Namun untuk dari sisi domestik yang memang saat ini menopang. Nah, namun kalau kita perhatikan juga selain emas, untuk dari ferronikel ataupun Oh, nikel ore yang juga memang menjadi salah satu revenue driver untuk dari Antam saat ini, harga komoditasnya meningkat karena memang kebutuhan untuk dari kebutuhan baja, lalu juga untuk kebutuhan dari electric vehicle itu yang memang membutuhkan dari nikel dan juga ore nikel yang memang bisa dibilang ini menjadi salah satu penopang dari kinerja Antam selain Antam. emas di first half 2021 ini, Mbak Oke, Cakri. baik. Ada ferronickel juga yang bisa diperhatikan oleh Antam sebagai penyokong kinerja dari perseroan, khususnya untuk pendapatan perseroan begitu ya. Baik, kita akan membahas terkait seperti apa saham Antam untuk mengevaluasi kinerja atau pergerakannya di segmen berikutnya. Mas Rudi, pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Corporate Action, pemirsa, PT Aneka Tambang Tbk telah menjadi salah satu emiten yang menarik bagi investor di pasar saham. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando silakan. Ya baik Cakri dan pemirsa, saham PT Aneka Tambang Tbk telah tampil atraktif sejak awal tahun ini. Kita simak bersama datanya. Ya, PT Aneka Tambang Tbk dengan kode emiten ANTM ini melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 27 November 1997 di papan utama dengan bidang usaha utama metal dan mineral mining, sektor barang baku, industri logam dan mineral. Nah, berikutnya kita lihat ada siapa saja pemegang saham PT Aneka Tambang Tbk. Sebesar 65% atau senilai 15,62 miliar saham ini dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero dan sisanya kita lihat 35% atau senilai 8,41 miliar oleh masyarakat. Dan berikutnya kita lihat seperti apa pergerakan harga saham ACST. Nah ini kita lihat begitu fluktuatif ya. Sejauh ini kita lihat pada 11 Januari dibuka ini di level tertinggi sejauh ini yaitu di 3.120. Lalu kemudian turun lagi di 25 Januari ke 2.220 per lembar saham dan kita lihat terus bergerak fluktuatif hingga pada 6 September kita lihat sempat berada di 2.590 per lembar saham dan pada 7 Oktober perdagangan kemarin kita bersama saksikan juga ini sudah berada level 2.330. Ya kembali ke Anda, Cakri. Baik, terima kasih Anda untuk informasinya. Bersama Mas Rudi kembali. Mas Rudi, kita lihat pergerakan saham dari ANTM ini V-shape-nya banyak sekali, sangat fluktuatif begitu ya untuk ANTM. Apa evaluasi Anda melihat saham ANTM saat ini? Ya, kalau misalnya memang banyak V-shape yang terjadi atau bisa dikatakan fluktuatif, memang lebih didasarkan oleh harga komoditasnya, Mbak. Jadi kalau memang untuk dari harga-harga saham terkait dengan komoditas, memang mereka bisa kecenderungan naik turunnya cukup cepat. Namun kalau kita perhatikan untuk dari Antam sendiri ya, meskipun memang harga gold secara year on year untuk di tahun ini mengalami pelemahan, namun tadi saya katakan untuk dari daya beli retailnya masih cukup kuat. Selain itu juga kalau kita lihat
dari sisi harga komoditas nikelnya yang secara year on year masih cukup kuat sampai dengan saat ini, di mana sudah mengalami penguatan 25% secara year on year, menjadi memang backbone untuk dari Antam untuk harganya bisa dibilang kecenderungannya menguat sampai dengan saat ini, Mbak Cakri. Oke, katalis apa saja yang perlu diperhatikan begitu oleh para investor atau pelaku pasar mencermati saham ANTM hingga akhir tahun nanti begitu? Ya, untuk dari Antam sendiri saya masih melihat ada 3 faktor ya. Yang dimana yang pertama permintaan retail terhadap emas itu masih cukup kuat. Baik. Lalu juga untuk dari usaha Antam menemukan reserves untuk dari emas untuk memperkuat portofolio. Yang dimana mereka terus mencoba eksplorasi sampai dengan saat ini. Lalu juga yang ketiga, pengembangan hilirisasi tambang mereka, yang dimana ini akan menekan untuk dari sisi cost production. Yeah. Lalu juga untuk dari terakhir adalah neraca yang mereka miliki saat ini bisa dikatakan cukup solid sampai dengan tahun 2021 ini, Mbak Cakri. Baik, neraca yang solid dan sehat begitu ya. Kalau untuk proyeksi pendapatan dan laba bersih yang akan ditarget Antam untuk tahun ini dari hitungan Anda, seberapa besar begitu targetnya, Mas Rudi? Ya, kalau untuk saat ini memang sudah beat untuk dari konsensus ya, sehingga memang saya rasa masih akan bertumbuh setidaknya double digit lagi untuk sampai dengan 2021. Dengan memang estimasi saya sendiri harga sahamnya di akhir tahun bisa mencapai 3.250 per lembar sahamnya, Mbak Cakri. 3.250 per lembar saham. Dan rekomendasinya untuk ANTM untuk saat ini? Saya masih merekomendasikan buy dengan target yang tadi saya katakan, dengan mengimplikasikan untuk dari 16 sampai dengan 17 kali EV EBITDA pada saat ini, Mbak Cakri. Baik, hampir serupa dengan konsensus para analis untuk melihat ANTM begitu ya. Baik, Mas Rudi, Muhammad Rudi, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Corporate Action, analis MNC Sekuritas. Salam sehat. Terima kasih.